Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Permana dari Prodi Manajemen Retail dengan NPM 2023-32-500039. Halo semuanya, selamat siang teman-teman yang saya banggakan dan Pak Dosen Heri Nuranto selaku dosen pengampu manajemen retail komunikasi bisnis. Di sini saya akan berpidato bertemakan kunci sukses dalam menghadapi tantangan bisnis retail di masa depan ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang tantangan yang dihadapi oleh bisnis retail dan bagaimana kita bisa sukses dalam menghadapinya. Di era digital ini, bisnis retail menghadapi banyak tantangan tetapi juga banyak peluang yang besar. Pertama, kita harus memahami bahwa teknologi adalah kunci. Jadi di sini kan di 2023 teknologi sudah semakin canggih dan banyak penjual-penjual yang menggunakan aplikasi-aplikasi e-commerce marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Teknologi telah mengubah cara kita berbelanja. Pelanggan sekarang mengharapkan kemudahan dan kenyamanan, dan teknologi dapat membantu kita memberikan itu semua. Dengan menggunakan teknologi, kita bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan kita. Yang kedua, kita harus memahami pelanggan kita. Kita harus tahu apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, kita bisa menawarkan produk dan layanan yang mereka inginkan. Yang ketiga, kita harus berinovasi. Bisnis retail harus terus berinovasi untuk tetap relevan. Ini bisa berupa produk baru, pelayanan baru, atau cara dalam menjalankan bisnis. Keempat, kita harus bekerja sama. Dalam bisnis dengan sendiri itu sangat susah, jadi kita perlu tentu bekerja sama dengan merek lain atau produk-produk lain. Membentuk kemitraan strategis dapat membantu bisnis retail mencapai pertumbuhan yang lebih besar dan lebih baik ke depannya. Terakhir, yang kelima, kita harus mempertimbangkan dampak kita terhadap lingkungan. Di dunia yang semakin peduli dengan lingkungan, bisnis retail berusaha untuk menjadi lebih berkeberlanjutan. Kita perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Teknologi telah mengubah cara orang berbelanja dan berinteraksi dengan barang. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti e-commerce, transaksi mobile, dan pembayaran digital. Jadi di sini sekarang sudah banyak bisnis seperti digital. Sekarang di Tanah Abang sudah semakin sepi karena adanya bisnis digital yang semakin canggih. Pemahaman yang mendalam tentang pelanggan adalah kunci sukses dalam bisnis retail di masa depan ini. Kita perlu memahami preferensi, kebutuhan, dan keinginan pelanggan kita. Dengan menggunakan data dan analisis yang akurat, kita dapat menghadirkan produk dan layanan menarik bagi pelanggan melalui personalisasi dan pengalaman yang disesuaikan. Hubungan yang kuat dengan pelanggan, inovasi menjadi faktor penting dalam berbisnis. Bisnis retail masa depan, kita perlu terus berinovasi dalam produk dan layanan dan pengalaman pelanggan. Berpikir di luar kotak, mencari peluang baru dan mengikuti tren pasar adalah kunci untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Selain itu, kolaborasi dan kemitraan strategis cukup dapat membantu kita dan sangat-sangat penting dalam berbisnis menghadapi tantangan bisnis retail di masa depan ini. Dengan berkolaborasi dengan merek lain atau membangun kemitraan dengan pihak terkait, kita dapat memperluas jangkauan dan mencapai pertumbuhan yang lebih besar. Kerjasama ini juga dapat membantu kita berbagai sumber daya, pengetahuan, pengalaman untuk saling mendukung dan menghadapi tantangan bersama-sama.
kita perlu memperhatikan keberlanjutan dalam bisnis retail di masa depan ini. Lingkungan dan keberlanjutan menjadi perhatian utama bagi pelanggan dan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi praktik bisnis secara ramah lingkungan, seperti bahan baku yang berkeberlanjutan, seperti pengeluaran limbah dan penggunaan energi yang efisiensi, dan menjadi bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Kita dapat menenangkan hati pelanggan dan membangun citra yang baik. Kunci sukses terletak pada adaptasi teknologi, pemahaman pelanggan, inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, saya yakin kita dapat menghadapi tantangan dan percaya diri mencapai kesuksesan yang keberlanjutan. Bisnis retail sangat banyak mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan banyak teknologi, bisnisnya, dan perubahan perilaku konsumen. Namun, dengan pemahaman yang tepat dan strategi yang cerdas, kita bisa tetap sukses dan berkembang di masa depan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa pelanggan adalah aset terbesar dalam penjualan kita. Mereka memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan bisnis kita. Kita perlu benar-benar memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan kita. Dengan mengumpulkan data pelanggan dan menganalisisnya dengan cermat, dapat memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan produk dan layanan yang relevan dan menarik bagi mereka. Selanjutnya, kita harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dengan cepat dan kita harus terus memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik kepada pelanggan. Dan memberikan pengalaman belanja yang personal dan menyenangkan. Tantangan lain yang harus kita hadapi adalah persaingan yang semakin ketat. Jadi di sini dalam perjualan tuh sudah banyak persaingan yang sangat ketat. Jadi di dunia bisnis itu sangat-sangat ketat dalam penjualannya. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi target pasar. Di era globalisasi ini, bisnis kita harus siap untuk bersaing dengan pesaing dari berbagai belahan dunia. Kunci sukses di sini adalah inovasi. Kita terus menciptakan produk atau layanan yang unik, membedakan diri kita dari pesaing, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Selain itu, penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Kolaborasi yang baik dapat membantu kita menghadapi tantangan bersama dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Jalinlah kemitraan yang saling menguntungkan dan berusaha untuk membangun jaringan yang kuat di industri ini. Terakhir, tetaplah beradaptasi dan perubahan tren dari kebutuhan pelanggan. Bisnis retail yang sukses adalah yang mampu mengikuti perkembangan tren, harus siap untuk berubah, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan berinovasi dalam menghadapi tantangan bisnis retail dan masa depan ini. Kunci sukses terletak pada kemauan pelanggan, kolaborasi, dan fleksibilitas. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, kita bisa tetap sukses dan berkembang di masa depan yang penuh potensi ini. Kesabaran dan kegigihan menjadi faktor keberhasilan kesuksesnya dalam bisnis retail. Selanjutnya, Anda dituntut untuk bisa bersabar menghadapi berbagai masalah yang akan muncul di kemudian hari. Selain itu, sabar dibutuhkan untuk menghadapi konsumen, klien, bahkan untuk hal-hal finansial seperti pengeluaran. Kegigihan punya wujud serupa kesabaran dalam menjalankan usaha. Anda harus bisa menghadapi segala macam kondisi yang terjadi, seperti bisnis yang tengah sepi, belum menemui keuntungan signifikan, dan sederet hal lain.
Kegigihan akan membuat Anda kuat dalam menghadapi berbagai masalah tersebut dan tidak mudah menyerah, karena kesuksesan yang diraih pasti beriringan dengan sederet masalah. Kegigihan juga diperlukan dalam mengembangkan usaha, berpikir kreatif, dan bekerja lebih keras. Tantangan dan solusi bagi toko retail untuk menghadapi era digital. Di era di mana pengalaman yang diberikan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan oleh pelanggan, toko retail offline perlu dibuat unik dan menawarkan pengalaman yang baik bagi pelanggan, yang membuatnya terasa istimewa dan eksklusif. Banyak pelanggan memandang toko sebagai suatu cara untuk melegitimasi keabsahan bisnis retail. Banyak pembeli yang masih tidak percaya merek yang kehadirannya hanya secara online karena kurangnya koneksi fisik atau interaksi. Dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi merek-merek online ini untuk mendapatkan pembelanja yang loyal. Jika toko retail Anda juga menjual produk secara online, keberadaan juga memberikan keuntungan lebih. Lokasi toko fisik dapat menjadi gudang mikro dan saluran distribusi lokal yang sering kali menyelesaikan masalah distribusi dan memastikan pengiriman produk yang tepat waktu. Namun demikian, toko juga harus mengintegrasikan pengalaman digital kepada pelanggannya dan memastikan berjalan omnichannel yang mulus bagi konsumen sambil menjaga nilai setiap kategori pengalaman. Toko retail juga harus terlibat dengan audiens mereka secara digital, mengembangkan pengalaman belanja tanpa batas, berpikir mobile peer seperti audiens mereka, membangun komunitas di sekitar mereka, menguasai konten untuk menumbuhkan loyalitas, dan lain-lain. Fokus mereka harus pada pembawa pengalaman mereka untuk hidup di dunia fisik. Selain itu, banyak toko menampilkan informasi produk dan di Pinterest mereka melalui tablet dan dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang pelanggan untuk personalisasi pengalaman di dalam toko, misalnya penghilangan kebutuhan untuk memproses pembayaran secara fisik tanpa kasir checkout di aplikasi dan lain-lain. Namun demikian, Anda harus jauh lebih sensitif terhadap masalah privasi karena menyesuaikan pengalaman digital untuk individu membutuhkan pengumpulan data pribadi pelanggan yang jauh lebih kompleks. Secara tren model in-store pickup, pelanggan melakukan pembelian secara online dan mengambil barangnya di toko adalah pengalaman hybrid offline yang akan terus diadopsi oleh toko retail dalam waktu dekat. Aplikasi seluler juga dapat menjadi jembatan antara pengalaman digital dan di dalam toko berkat layanan berbasis lokasi, pelacakan stok, program loyalitas, dan lain-lain. Dan karena semakin banyak toko menjadi lingkungan yang cerdas, aplikasi dan akan membantu konsumen menavigasi pengalaman berbelanja di masa depan. Misalnya memungkinkan Anda memindai kode produk di dalam toko untuk info lebih lanjut tentang item tertentu. Perbedaan utama antara retail sukses dan retail yang goyah dan gagal adalah kemampuan beradaptasi. Ada banyak pelanggan yang tidak menyukai model bisnis lama yang mengandalkan toko sebagai gudang besar yang berbelit-belit, mengharapkan pembeli yang melewati setiap lorong untuk menemukan apa yang mereka butuhkan dan kemudian menjadi tim sales untuk membantu mereka check out. Model lama ini hanya berfungsi untuk toko low and extreme dan diskon, di mana market sangat ketat dan volume adalah kunci. Demikianlah pidato yang dapat saya berikan untuk kesempatan yang baik. Jika ada kekurangan dan kelebihan atas setiap kata yang terucap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesempatan yang menyampaikan pidato yang telah diberikan. Saya ucapkan rasa terima kasih yang telah sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.